Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang berada di Masjid Nabawi, tepatnya di Museum Al-Quran. Di museum ini tersimpan beraneka ragam Al-Quran. Ada Al-Quran yang berusia puluhan, ratusan, hingga ribuan tahun di dalamnya. Jadi bagi teman-teman yang akan menjalankan ibadah umroh maupun haji, wajib datang ke Museum Al-Quran. Lokasinya hanya 10 menit berjalan kaki dari pintu 5 Masjid Nabawi. Dikhawatirkan bisa merusak tulisan-tulisannya. Jadi jangan menggunakan flash, blitz atau cahaya atau lampu. Baik Bapak Ibu, kita sekarang berada di ruangan sejarah Al-Quran. Jadi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun lamanya. Dan ketika itu para sahabat menjaga Al-Quran dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan menghafalnya, dan yang kedua adalah dengan menulisnya. Dahulu pada zaman Nabi, Al-Quran ditulis di mana? Dahulu Al-Quran ditulis pada pelepah-pelepah kurma, dedaunan, bebatuan-bebatuan tipis, tulang belulang, dan bahkan ada para sahabat yang menuliskan Al-Quran pada kain-kain mereka. Lalu kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, digantikan khalifah pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan ketika itu terjadilah peperangan Yamamah melawan Nabi palsu. Akan tetapi perang tersebut mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Sayyidina Umar memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu dikumpulkanlah Al-Quran pertama kali pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan diberi nama dengan Mushaf Al-Imam. Lalu kemudian Al-Quran mengalami fase pengumpulan yang kedua yang terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan Al-Quran yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang dinisbatkan kepada beliau. Usianya berapa? Ini usianya lebih dari 1300 tahun. Bapak dan Ibu ada yang bisa baca silahkan. Atau kurang besar tulisannya Bapak Ibu? Kenapa nggak bisa baca? Ya, bukan gundul, tapi kuantas supaya tidak memiliki titik dan tidak memiliki harokat. Namun izinkan saya membaca. Bisa kalau kita Dimulai dari baris kedua itu yang ada lingkaran hitamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Beginilah bagaimana dahulu Al-Quran ditulis, tidak memiliki titik dan tidak memiliki harokat. Bapak dan Ibu, Al-Quran ini ditemukan di daerah Mesir sekitar 120 tahun yang lalu dan ditulis dengan menggunakan khot kufi kuno. Baik Bapak dan Ibu, di ruangan berikutnya kita akan menyaksikan melihat tentang bagaimana kecintaan seorang ibu rumah tangga terhadap Al-Quran sehingga beliau membuat sebuah karya. Mari silakan. Laki-laki dulu, kemudian disusul oleh ibu-ibunya, silakan. boleh difoto. Foto boleh, agak dengan menggunakan benang kurang lebih 25.000 meter. Padahal Bapak Ibu, perempuan tersebut kita awali untuk menaruh Al-Quran ini di musim yang lain dengan mendapatkan